Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kasida Stella Santur. Saya dari kelas 12 PS 4. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jurnal khusus perusahaan dagang. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus pembelian. Jadi, jurnal khusus pembelian adalah jurnal khusus dalam perusahaan dagang yang mencatat semua transaksi tentang pembelian, baik itu pembelian barang dagang, peralatan, perlengkapan, atau aktivitas lainnya secara kredit. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan contoh soal dari jurnal khusus pembelian. Jadi pada jurnal khusus pembelian terdapat 4 transaksi. Yang pertama, tanggal 5 Mei, dibeli barang dagangan dari toko Matahari seharga 15 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jadi pada tanggal 5 Mei, kita membeli barang dagangan di toko Matahari seharga 15 juta dengan secara kredit. Kenapa secara kredit? Karena terdapat syarat 2/10 N/30. Jadi maksud dari syarat 2/10 N/30 ini, di mana jika kita membayar kredit dalam jangka waktu 10 hari, kita akan mendapatkan potongan harga sebesar 2%. Akan tetapi jika kita tidak membayar kredit dalam jangka waktu 10 hari, kita tidak akan mendapatkan potongan harga sebesar 2%. Dan kita harus membayar kredit dalam jangka waktu 30 hari. Yang kedua, pada tanggal 10 Mei, dibeli barang dagangan pada toko Mawar seharga 6 juta dengan syarat 2/10 N/30. Sama seperti transaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya, tanggal 10 Mei ini kita membeli barang dagangan pada toko Mawar seharga 6 juta secara kredit karena terdapat syarat 2/10 N/30. Yang ketiga, tanggal 17 Mei, dibeli barang dagangan pada toko Mawar seharga 4 juta dengan syarat 2/10 N/30. Sama juga seperti transaksi sebelumnya, kita membeli barang dagangan pada toko Mawar seharga 4 juta secara kredit karena terdapat syarat 2/10 N/30. Yang berikutnya, tanggal 18 Mei, dibeli barang dagangan pada toko ABC seharga 5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Sama juga seperti transaksi sebelumnya, kita membeli barang dagangan pada toko ABC seharga 5 juta secara kredit karena terdapat syarat 2/10 N/30. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel jurnal khusus pembelian. Jadi, pada tabel jurnal khusus pembelian terdapat tanggal, keterangan, syarat, debit yang terdiri dari pembelian, peralatan, perlengkapan, dan kredit yang terdiri dari utang. Kenapa di kolom debit terdapat pembelian, peralatan, dan perlengkapan? Karena pembelian, peralatan, dan perlengkapan merupakan transaksi yang sering terjadi pada aktivitas pembelian. Dari transaksi yang pertama, tanggal 5 bulan Mei, dibeli barang dagangan dari toko Matahari seharga 15 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jadi kenapa keterangan yang toko Matahari? Karena kita membeli barang dagangannya di toko Matahari dengan syarat tadi 2/10 N/30. Sehingga pembeliannya terdapat 15 juta dan di kolom kredit utangnya 15 juta. Kenapa di kolom kredit utangnya 15 juta? Karena kita membeli barang dagangan pada toko Matahari secara kredit. Yang berikut, tanggal 10 bulan Mei, dibeli barang dagangan pada toko Mawar seharga 6 juta dengan syarat 2/10 N/30. Sama seperti transaksi pada tanggal 5 bulan Mei, keterangannya toko Mawar karena kita membeli barang dagangan pada toko Mawar dengan syaratnya 2/10 N/30 dengan pembeliannya 6 juta serta kredit utangnya 6 juta. Kenapa 6 juta? Saya akan jelaskan lagi, karena kita membeli barang dagangan pada toko Mawar secara kredit. Yang berikut, tanggal 17 bulan Mei, dibeli barang dagangan pada toko Mawar seharga 4 juta dengan syarat 2/10 N/30. Sama seperti transaksi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kenapa keterangannya toko Mawar? Karena kita membeli barang dagangan pada toko Mawar dengan syarat 2/10 N/30 dengan pembelian 4 juta serta utangnya 4 juta. Yang berikut, tanggal 18 bulan Mei, keterangan yang toko ABC karena kita membeli barang dagangan pada toko ABC dengan syarat 2/10 N/30 dengan pembeliannya 5 juta serta utangnya 5 juta. Yang kedua, jurnal khusus penjualan. Jadi teman-teman, jurnal khusus penjualan merupakan jurnal khusus dalam perusahaan dagang yang mencatat transaksi tentang penjualan secara kredit. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tabel jurnal khusus penjualan. Jadi pada tabel jurnal khusus penjualan terdapat kolom tanggal, keterangan, syarat,
piutang di debit dan penjualan di kredit. Kenapa di sini piutang dan penjualan terdapat dalam satu kolom? Karena secara tidak langsung atau secara bersamaan, piutang ini karena orang membeli barang dagangan di kita secara kredit, sehingga kita memiliki piutang kepada mereka. Karena piutang yang termasuk dalam harta, sehingga kita memiliki piutang bertambah, harta bertambah, otomatis ada di debit. Tapi di sisi lain juga kita melakukan penjualan di mana harta kita berkurang sehingga terdapat di kredit. Baik, untuk yang transaksi yang pertama, tanggal 8 Mei, dijual barang dagangan pada toko bintang seharga 20 juta dengan syarat 3/15 N/60. Jadi, kenapa keterangannya pada tabel jurnal khusus penjualannya toko bintang? Karena kita menjual barang dagangan kita pada toko bintang dengan syaratnya 3/15 N/60, di mana di sini seperti yang sudah saya jelaskan, jika toko bintang membayar utang mereka kepada kita dalam jangka waktu 15 hari, maka mereka akan mendapatkan potongan harga sebesar 3%. Tapi jika lewat dari jangka waktu 15 hari, maka toko bintang tidak akan mendapatkan potongan harga sebesar 3%, tetapi mereka harus sudah membayar utang tersebut dalam jangka waktu 60 hari. Sehingga pada tabel syaratnya 3/15 N/60 dengan piutang dan penjualannya 20 juta. Dan penjualannya 20 juta karena seperti bunyi transaksinya, kita menjual barang dagangan pada toko bintang seharga 20 juta dengan syarat 3/15 N/60. Jadi di sini toko bintang secara kredit beli barang dagangan pada kita, sehingga di sini kita memiliki piutang sebesar 20 juta kepada toko bintang. Dan kita juga di penjualannya 20 juta karena kita telah menjual barang dagangan pada toko bintang seharga 20 juta. Yang berikut, tanggal 13 Mei, dijual barang dagangan pada toko bintang seharga 80 juta dengan syarat 2/10 M/30. Seperti yang sudah saya jelaskan, kenapa di sini keterangannya toko bintang? Karena kita pada tanggal 13 Mei kita menjual barang dagangan kepada toko bintang dengan syaratnya 2/10 M/30 dengan piutang dan penjualannya seharga 8 juta. Yang berikut, tanggal 21 Mei, kenapa keterangannya toko mawar? Karena pada tanggal 21 Mei kita menjual barang dagangan pada toko mawar seharga 12 juta dengan syarat 2/10 M/30. Sehingga pada tabel jurnal khusus penjualannya, syaratnya 2/10 M/30 dengan piutang dan penjualannya sebesar 12 juta. Yang berikut, saya akan menjelaskan jurnal khusus pengeluaran kas. Jadi, jurnal khusus pengeluaran kas merupakan jurnal khusus dalam perusahaan dagang yang mencatat semua transaksi yang menyebabkan kas itu berkurang. Yang pertama, tanggal 14 Mei, dibayar utang pada toko Matahari atas pembelian barang dagangan tanggal 5 Mei. Jadi pada tanggal 5 Mei kita membeli barang dagangan pada toko Matahari secara kredit sehingga kita memiliki utang pada toko Matahari. Dan tanggal 14 Mei ini kita membayar utang kita pada toko Matahari atas pembelian barang dagangan pada tanggal 5 Mei. Sehingga pada tabel keterangannya toko Matahari utangnya 15 juta sehingga termasuk dalam kas. Kenapa kas 14.700.000? Karena pada tanggal 5 Mei tadi kita membeli barang dagangan dari toko Matahari seharga 15 juta dengan syarat 2/10 M/30. Kesimpulannya, kita membeli barang dagangan di toko Matahari pada tanggal 5 Mei itu secara kredit. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan jurnal khusus penerimaan kas. Jadi, pada jurnal khusus penerimaan kas ini merupakan jurnal khusus dalam perusahaan dagang yang mencatat transaksi yang menyebabkan kas kita bertambah. Langsung saja ke contoh yang pertama. Transaksi yang pertama, tanggal 3 Mei, diterima penyetoran modal dari Tuan Arman berupa uang tunai sebesar 50 juta dan gedung senilai 100 juta. Jadi, pada tanggal 3 Mei ini kita menerima penyetoran modal dari Tuan Arman sebesar 50 juta dengan gedung senilai 100 juta. Tanggal 11 Mei, dijual barang dagangan pada toko mawar seharga 2 juta. Kenapa di sini transaksi ini termasuk penerimaan kas? Karena kita menjual barang dagangan pada toko mawar dan toko mawar membayar barang dagangan tersebut sebesar 2 juta yang menyebabkan kas kita bertambah.
Yang berikut, tanggal 20 Mei, diterima pembayaran dari toko Bintang atas penjualan barang dagangan pada tanggal 8 Mei. Jadi pada tanggal 20 Mei ini kita menerima pembayaran dari toko Bintang atas penjualan barang dagangan pada tanggal 8 Mei. Karena pada tanggal 8 Mei itu, toko Bintang membeli barang dagangan pada kita secara kredit. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Jadi jurnal umum dalam perusahaan dagang itu mencatat transaksi tentang retur. Yang berikut saya akan menjelaskan tabel jurnal umum. Jadi tabel jurnal umum dalam jurnal khusus perusahaan dagang ini sama seperti tabel jurnal umum yang telah dipelajari, yang dimana terdapat tanggal, akun, debit, dan kredit. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan contoh soalnya. Transaksi yang pertama tanggal 6 Mei, dikembalikan barang dagangan pada toko Matahari senilai 1 juta karena rusak. Di sini terdapat dikembalikan barang dagangan pada toko Matahari, sehingga di sini kita sebagai pembeli mengembalikan barang dagangan pada toko Matahari yang di sininya sebagai penjual karena rusak, sehingga terjadinya retur pembelian. Sehingga pada tabel akun retur pembelian, karena seperti yang sudah saya jelaskan, pada tanggal 16 Mei ini terdapat retur pembelian. Sehingga retur pembeliannya 1 juta di kredit. Yang berikut ada akun utang. Kenapa di sini ada akun utang? Karena tanggal 6 Mei ini. Jadi kenapa di sini akunnya utang? Karena tanggal 6 Mei itu kita membeli barang dagangan di toko Matahari itu secara kredit. Karena kita mengembalikan barangnya seharga 1 juta, tetapi kita masih memiliki sisa utang senilai 1 juta pada toko Matahari. Yang kedua, tanggal 9 Mei, terdapat retur penjualan karena transaksinya tadi diterima pembelian barang dagangan dari toko Bintang senilai 400.000 karena rusak. Pada tanggal 9 Mei ini, kita di sini sebagai penjual menerima kembali barang dagangan yang telah dibeli karena rusak. Sehingga akunnya pada tanggal 9 Mei pada tabel yaitu retur penjualan dengan 400.000 di debit. Jadi kenapa di sini 400.000 di debit? Karena awalnya kita menjual barang dagangan kita pada toko Bintang, tapi karena sehingga harta kita berkurang. Akan tetapi karena rusak, toko Bintang mengembalikannya lagi senilai 400.000, sehingga harta kita bertambah lagi, sehingga pada tabel 400.000 terdapat pada debit. Yang berikut ada akun piutang. Kenapa ada akun piutang? Jadi karena kita di sini sebagai penjual barang kepada toko Matahari, tetapi dikembalikan lagi. Karena di sini toko Bintang membeli barang dagangan pada kita secara kredit, tetapi karena ada barang yang rusak, sehingga toko Bintang mengembalikannya senilai 400.000. Sehingga yang awalnya piutang kita bertambah malah menjadi berkurang, sehingga 400.000 pada tabel terdapat di kolom kredit.